Kelompok 5, empal air fryer, dibuat oleh Penjelasan poster empal air fryer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Pak Kiki dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas A dengan empal goreng metode air fryer. Izin untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Dari yang pertama saya Raffi Begawa Widodo. Lalu saya Ayu Damayanti Cendeling Tias. Perkenalkan, nama saya Michelle Alma Caitlin. Saya Gina Anifa Rusiana. Nama saya Felisa Pangelin. Baik, pada malam hari ini kami akan memaparkan terkait poster yang kami buat. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih Raffi untuk kesempatannya. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait mekanisme air fryer. Nah, air fryer ini menggunakan teknologi yang disebut dengan rapid air technology, di mana nantinya itu terdapat sirkulasi yang cepat dengan pemanasan dari elemen pemanas atau heating element yang terletak di bagian atas air fryer, di mana suhu ini bisa mencapai 80-200 derajat Celcius. Nah, kemudian terdapat juga sirkulasi udara cepat dari sistem kipas yang ada dalam air fryer, di mana nantinya itu udara panas akan dialirkan secara merata pada seluruh bagian dari air fryer tersebut. Kemudian, makanan nanti yang sudah dimasukkan dalam air fryer akan bisa matang dengan merata dan juga memiliki permukaan yang renyah tanpa banyaknya penggunaan minyak di dalamnya. Kemudian nantinya makan tersebut juga memiliki tekstur dan warna kecoklatan khas dari efek penggorengan seperti reaksi Maillard dan juga penguapan air. Nah, nantinya ini hasilnya dari penggorengan air fryer juga tidak memiliki bagian lemak ataupun memiliki kalori yang cukup rendah dibandingkan dengan penggorengan biasa. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Tia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari teknik air fryer ini sendiri. Yang pertama yaitu hasil masakan menjadi lebih sehat karena kita tidak menggunakan minyak sama sekali. Yang kedua, mengurangi risiko senyawa berbahaya sebab minyak tadi juga. Dan juga efisiensi waktu karena kita bisa mengatur untuk suhu dan waktunya sendiri, di mana kemarin kami menggunakan kurang lebih 15 menit, kemudian keamanan dalam memasak, dan mudah dibersihkan serta hemat uang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Jadi, sekarang ada kekurangan dari penggunaan air fryer ini. Yang pertama adalah harganya yang relatif mahal, lalu yang kedua adalah keterbatasan kapasitas, dan ketiga adalah penggunaan energi seperti daya watt yang tinggi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian, berdasarkan hasil yang kita peroleh, didapatkan empal hasil air fryer dengan tekstur yang renyah pada bagian luar dan juicy pada bagian dalam, namun masih terasa kering karena air fryer tidak menggunakan minyak. Lalu kemudian terdapat warna, yaitu berupa golden brown, di mana warna ini didapatkan dari reaksi Maillard dan caramelization yang terjadi selama proses pemanasan menggunakan air fryer. Kemudian terdapat cita rasa yang gurih dari dagingnya itu sendiri dan terdapat rasa perpaduan dari gula aren dan bawang yang meresap dengan baik selama proses marinasi. Lalu berdasarkan tingkat kematangannya sudah matang dengan merata, di mana bagian atas dan bawahnya tidak ada yang lebih matang maupun lebih tidak matang karena menggunakan suhu 180 derajat dan dibalik. Baik, terima kasih teman-teman atas pemaparannya. Kurang lebihnya cukup sekian kami sampaikan. Kami di kelompok 5 empal goreng metode air fryer izin untuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan empal goreng dengan air fryer. Halo semuanya. Jadi kita dari kelompok 5 akan menunjukkan cara pembuatan empal dengan air fryer. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Michelle Alma Caitlin. Nama saya Felisa Pangelin. Nama saya Gina Anifa Rusiana. Saya Ayu Damayanti Cendeling Tias. Nama saya Raffi Putra Widodo. Jadi yang pertama kita harus menyiapkan alat bahan terlebih dahulu. Berikut bahan-bahan yang akan kami gunakan.
Berikutnya, tidak lupa kita juga menyiapkan bahan-bahan dari pembuatan bumbu halus. Berikutnya, kita juga menyiapkan alat yang akan kami gunakan. Dan tentunya jangan lupa menggunakan air fryer. Memasuki tahap pembuatan yang pertama, kita harus menyiapkan bahan baku dari bumbu halus dan juga flavoring, di mana kita harus membersihkan dan juga menyisahkan bagian-bagian tidak perlu, dan kemudian nanti kita akan potong-potong lebih kecil untuk memudahkan proses chopping. Tentunya untuk memastikan makanan kita bersih, jangan lupa untuk mencuci semua bahan terlebih dahulu, kecuali bagian daging dan juga bawang-bawangan. Lalu, jangan lupa juga untuk menggeprek daun serai supaya flavornya akan keluar ketika kita masak. Masukkan semua bahan baku dari bumbu halus, seperti bawang-bawangan, lengkuas, lalu akan kita beri tambahan rasa dari lada dan juga ketumbar bubuk. Beri air untuk memudahkan proses penggilingan. Oke, kalau udah siap, mari kita chopping. Pastikan bahwa semua bahan telah tergiling dan juga menjadi halus dengan sempurna. Next, kita harus memotong daging menjadi bagian-bagian lebih kecil dengan cara memotong melawan dari serat daging tersebut. Ketika daging telah terpotong-potong, maka selanjutnya akan kita masukkan ke dalam panci berisi air yang nantinya akan kita rebus selama 30 menit. Fungsi perebusan ini adalah untuk menghilangkan kotoran dan juga membuat daging tersebut menjadi matang dan teksturnya akan menjadi lebih lembut. Ketika sudah matang, maka kita buang sisa air, kemudian kita akan lanjut ke step berikutnya. Tumbuk atau geprek daging hingga melebar yang berfungsi untuk memudahkan penetrasi dari bumbu halus nantinya. Selanjutnya, beri air pada bumbu halus, kemudian kita masukkan ke dalam daging. Masukkan air, kemudian beri flavor lainnya seperti garam dan juga gula merah. Kemudian kita masukkan seluruh daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Masak kembali dalam waktu 15 menit atau sampai si bumbu ini meresap yang ditandai dengan mengentalnya cairan atau bumbu tersebut. Terakhir yang paling ditunggu-tunggu adalah proses pemasakan menggunakan air fryer. Masukkan daging hingga merata dan jangan sampai ada bagian yang menumpuk. Ketika sudah siap, bisa kita masukkan ke dalam air fryer, lalu kita operasikan air fryer dengan suhu 180 derajat Celcius selama 10 menit. Ketika proses pemasakan pertama telah selesai, kita balik daging untuk memastikan bahwa dia telah matang merata. Pemasakan kedua menggunakan air fryer adalah menggunakan suhu 180 derajat Celcius selama 5 menit. Di sini kita akan memastikan dia benar-benar golden brown dan siap untuk dimakan. Halo semuanya, jadi ini empal dengan teknik air fryer kita sudah jadi dan sekarang kami di sini mau mencobanya. Ini biasa kayak foto gitu.
Satu, dua, tiga. Enak, gurih banget, enak. Manis, asin, balance. Gurih. Empuk. Empuk banget. Ini sehat banget karena nggak pakai minyak. Udah. Approve. Laper. Top. Sekian review dari kami. Dadah. Bye. Sekian pembuatan empal dengan teknik air fryer dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Dadah.